Gubernur Selvanus Irup upacara bendera Hari Kemerdekaan ke-80 RI. Dugaan korupsi kerjasama media Stephen Liu kembali diperiksa penyidik. 19 rumah di Kelurahan Gogagoman ludes terbakar. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program khusus Kompas Manado Sepekan edisi 23 Agustus 2025. Selain 3 berita tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman sorotan menarik dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya, Anata Samewoh, inilah Kompas Manado Sepekan selengkapnya. Kita awali informasi dari gelaran upacara HUT Kemerdekaan ke-80 oleh pemerintah provinsi, di mana pengibaran bendera merah putih berlangsung di halaman kantor gubernur belum lama ini, dan tampil sebagai inspektur upacara Gubernur Sulut Julius Selvanus. Pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 berlangsung penuh hikmat di kantor Gubernur Sulawesi Utara. Tampil sebagai inspektur upacara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkai. Upacara HUT ke-80 kemerdekaan kali ini diikuti ASN Pemprov Sulut, TNI Polri, lembaga vertikal serta perwakilan siswa SMA utusan. Tampil sebagai pembawa baki bendera merah putih adalah Inaya Jona Milkah Liwoso, utusan SMA Negeri 1 Manado. Sementara komandan upacara adalah Letkol Pom Aswinto Gaib dari TNI Angkatan Udara Samratulangi. Proses pelaksanaan pengibaran bendera merah putih pun berjalan aman dan lancar yang dilakukan oleh para anggota Paskibra Sulawesi Utara. Usai upacara kepada media, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus bilang harapannya Sulawesi Utara akan terus maju di berbagai sektor. Gubernur mengajak warga Sulawesi Utara untuk saling mendukung membawa Sulut lebih baik ke depan. Gubernur juga mengatakan di momen HUT kemerdekaan ini banyak kemajuan yang sudah diraih. Di antaranya ada 2 pulau yang dahulunya tidak menikmati listrik secara penuh, tapi kini sudah bisa merasakan aliran listrik 1 kali 24 jam, yakni di Pulau Gangga dan Pulau Talise, Minahasa Utara. Pagi ini saya memimpin upacara suatu kehormatan yang besar, di mana hari ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Kita melihat tadi, waktu saya memimpin upacara, saya melihat wajah-wajah, sorot mata dan gerakan semua peserta upacara sangat militan, sangat memiliki harapan untuk Sulawesi Utara ke depan lebih maju lagi. Merdeka. Ya, kemarin kita ketahui 2 pulau, ya, mereka merdeka dari kegelapan. Ya, yang selama ini tidak pernah terang 24 jam, hari ini mereka sudah merasakan listrik 24 jam di 2 pulau tersebut. Kemeriahan peringatan HUT ke-80 RI semakin bertambah usai pelaksanaan upacara dilanjutkan dengan berbagai atraksi hiburan berupa tari bendera, puisi, dan atraksi polisi cilik, di mana Gubernur Selvanus bersama Wakil Gubernur Mailangkai turut berbaur dalam euforia perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Aldi Pascoal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, pemerintah Kota Manado juga menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Upacara digelar di lapangan Sparta Tikala Manado pada Minggu pagi, dipimpin langsung Wali Kota Manado Andre Angom. Pemerintah Kota Manado menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-80 di lapangan Sparta Tikala Manado. Wali Kota Manado Andre Angom bertindak sebagai inspektur upacara yang diikuti oleh jajaran Forkopimda, Wakil Wali Kota Manado, Sekretaris Kota, pimpinan OPD, dan seluruh ASN.
Negara Indonesia hingga saat ini masih dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa hingga boleh menginjak usia ke-80 tahun. Masyarakat juga diminta memaknai Hari Kemerdekaan Indonesia dengan memberikan dukungan terhadap program kerja pemerintah daerah untuk menjadikan Kota Manado lebih baik ke depan. Ya, tentu harapan sama-sama kita membangun bangsa ini. Ya, tentu saya berharap mengikuti program-program pemerintah, mendukung program-program pemerintah. Kita harus bersih, dan saya berharap masyarakat etos kerja harus tinggi, harus giat untuk bekerja. Tentu harapan saya kepada Paskibraka ini mereka akan menjadi contoh. Mereka harus menjadi contoh karena mereka ini yang pilihan kan. Mereka harus menjadi contoh bagi yang belum terpilih. Karena mereka ini ada pilihan, dan saya berharap tentu mereka menjadi orang-orang yang hebat ke depannya nanti yang akan menjadi bagian dalam membangun bangsa Indonesia. Andriano juga memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibra yang telah melakukan pengibaran bendera dengan baik. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Di Kota Mobagu, saudara, tarian khas Bolaang Mongondo yakni tari Tuitan dan tari Kabela mewarnai upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia yang digelar pemerintah Kota Mobagu di alun-alun Bokiho Tinimbang Minggu pagi. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia digelar pemerintah Kota Mobagu di alun-alun Bokiho Tinimbang berlangsung penuh hikmat dan meriah. Kemeriahan semakin terasa saat tarian Tuitan dan tari Kabela, tarian khas Bola Mongondo, dipersembahkan oleh para siswa sekolah, menarik perhatian tamu dan undangan. Tari Tuitan dan tari Kabela sendiri merupakan tari kebesaran untuk menyambut tamu agung yang berkunjung ke tanah Mongondo. Selain mengandung nilai seni, kedua tarian tersebut juga menjadi simbol penghormatan serta pelestarian budaya daerah yang terus diwariskan kepada generasi muda. Ini kita mengisi kemerdekaan ini tentunya harus dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan tentunya kita berharap menjadikan kebersamaan sebagai pengikat di antara kita anak-anak bangsa. Kami sangat berharap kiranya patriotisme yang ada di kalangan anak muda, yang ada di Kota Mobagu dan seluruh masyarakat Kota Mobagu bisa terus ditumbuhkan, disemangatkan untuk mengisi kemerdekaan, untuk mencapai Indonesia makmur, sejahtera, dan Indonesia yang maju. Di rangkaian upacara ini, pemerintah Kota Mobagu juga memberikan sejumlah hadiah lomba yang dilaksanakan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan tahun ini. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Keinformasi lain, saudara, sebanyak 1.885 warga binaan di Sulawesi Utara mendapat remisi umum di HUT RI ke-80 tahun 2025. Penyerahan remisi dilakukan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pasulut Tony Nainggolan. Sebanyak 1.885 warga binaan di Sulawesi Utara mendapatkan remisi khusus. Penyerahan remisi diberikan langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pasulut Tony Nainggolan di Lapas Kelas 2A Manado. Negara juga memberikan remisi dasawarsa bagi 2.142 warga binaan yang diketahui merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana setiap 10 tahun sekali. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai mengatakan, pemberian remisi ini bukan semata-mata diberikan secara sukarela oleh pemerintah, namun apresiasi yang diberikan agar warga binaan lebih meningkatkan sikap dan jati diri sebagai warga Indonesia yang baik, sehingga bisa beradaptasi dan diterima oleh masyarakat ketika keluar nanti. Jadi atas nama Bapak Gubernur, kami berharap agar supaya para narapidana yang telah menerima remisi maupun remisi dasawarsa kiranya dapat menggunakan remisi ini untuk meningkatkan sikap dan jati diri sebagai warga yang baik sehingga boleh tetap beradaptasi dan diterima oleh masyarakat luas. Dan kepada masyarakat, warga binaan dan juga para narapidana yang nantinya jika telah dibebaskan, kita menerima mereka dengan baik
sehingga mereka cepat beradaptasi untuk mengembangkan dirinya menjadi warga masyarakat yang baik. Remisi ini diberikan dari total jumlah keseluruhan warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Utara per tanggal 16 Agustus berjumlah 3.070 orang. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi dugaan korupsi kerjasama media Stephen Leo kembali diperiksa penyidik akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Seorang nelayan terjatuh ke laut dari perahu ikan tuna saat memancing di perairan Laut Sulawesi pada Rabu 13 Agustus lalu. Meski tim SAR gabungan telah melakukan pencarian, namun korban belum ditemukan. Korban nelayan bernama Elfonga Kalingga, 16 tahun, warga Desa Tateli, Kecamatan Mandolang, Minahasa. Diketahui korban pergi melaut bersama dua orang temannya dengan menggunakan perahu penangkap ikan tuna pada Rabu 13 Agustus lalu. Saat di tengah laut, seorang teman korban tiba-tiba mendengar suara keras dari arah belakang perahu dan didapati korban sudah tidak berada di atas perahu. Mencoba mencari korban di sekitar lokasi selama 2 jam namun tidak ditemukan. Temannya pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Upaya pencarian telah dilakukan oleh tim SAR gabungan dari Basarnas Sulut dengan menggunakan 11 personil bersama 4 personil KKP menggunakan KN Bimasena. Dapat kami sampaikan bahwa Basarnas Kantor SAR Kelas A Manado di Provinsi Sulawesi Utara telah mengaksi terkait dengan laporan satu orang nelayan yang jatuh dari perahu asal Desa Tateli, Kecamatan Mandolang, Minahasa dengan nama Elfonga Kalingga, umur 16 tahun. Dengan laporan tersebut, KN SAR Bimasena yang standby di Likupang telah kami gerakkan untuk melakukan aksi pencarian. Dan hingga malam hari kemarin telah dilaksanakan penyisiran namun tidak menemukan tanda-tanda. Dan pada hari ini tanggal 14 Agustus pukul 8 pagi tadi tim telah digerakkan dan ikut on board di kapal keluarga korban. Tentunya harapan kami dengan menggunakan SAR Map Prediction di mana objek diperkirakan hanyut, harapan kami korban bisa ditemukan. Upaya pencarian yang dilakukan pekan lalu belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara memperketat pengawasan daging celeng ilegal. Hal ini dilakukan mencegah terulang kembali krisis demam babi yang sempat melumpuhkan sektor peternakan di Sulawesi Utara. Upaya untuk melakukan pencegahan demam babi di Sulawesi Utara terus dilakukan pihak karantina yang terus melakukan sosialisasi kepada warga. Karantina Sulut memperketat pengawasan daging celeng ilegal untuk mencegah terulangnya krisis demam babi yang sempat melumpuhkan sektor peternakan di provinsi tersebut. Kepala Karantina Sulawesi Utara Iwayan Kartanegara dalam diskusi bersama pemangku kepentingan mengatakan hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan ternak lokal dan stabilitas ekonomi ribuan peternak dari ancaman penyakit yang dibawa oleh daging ilegal. Pencegahan penyakit paling utama karena semua media pembawa dalam hal ini baik hewan, ikan, tumbuhan dan produk-produknya itu wajib kita lakukan namanya tindakan karantina. Masyarakat yang akan melintaskan ke depannya itu sudah dapat mematuhi aturan perundangan dari masing-masing terkait yang terlibat untuk melayani, sehingga ini akan mencapai kelancaran, bisa membantu negara bahwa dalam hal ini di daerah tujuan tidak akan terjadi penyebaran penyakit. Dalam diskusi bersama ini juga menyoroti pentingnya dokumen karantina bagi setiap pemasukan daging celeng dari daerah lain sesuai implementasi undang-undang.
Kedepannya karantina akan menerbitkan dokumen karantina berupa sertifikat kesehatan sebagai jaminan bahwa komunitas yang dikirim layak untuk dilalu lintaskan dan bebas dari risiko penyakit. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang lain, Saudara. Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov Sulut, Stephen Leo, kembali diperiksa penyidik Tipikor Polda Sulut. Leo diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi kerjasama media tahun 2023 dan 2024. Pemeriksaan kali ini Stephen Leo diperiksa untuk dimintai keterangan. Stephen Leo memenuhi panggilan Subdit Tipikor Polda Sulut Jumat pagi. Stephen Leo tiba di Polda Sulut sekitar pukul 10.00 WITA. Stephen Leo diperiksa atas dugaan korupsi kerjasama media pada tahun anggaran 2023 dan 2024. Saat ditanya para wartawan, Stephen Leo bilang hasil pemeriksaan BPKP RI dan Inspektorat belum ditemukan adanya kerugian negara di anggaran kerjasama media tersebut. Terkait dengan dugaan kasus yang sebelumnya yang Bapak ikuti atau seperti apa? Oh, lain. Soalnya fokus. Iya. Kalau lalu soalnya enggak. Ini terkait dengan kerjasama media editorial. Masih waktu Bapak menjabat di Kominfo, Pak? Iya. Oke. Apa Bapak mungkin yang disampaikan ke media terkait dengan pemeriksaan ini? Kita hormati proses apapun. Karena kita tahu kan kepolisian ini orang profesional. Dan jangan ada lagi ya teman-teman di media menyampaikan hal-hal yang bisa menyakiti siapapun. Sebelum proses ini kan nanti ada justifikasi toh. Jangan bicara-bicara si A begini, Pak, fitnah orang, jangan. Tolong juga karena tolong ini kan ada keluarga, ada orang yang di sekitar tolong, ada aktif di pelayanan gereja, ada aktivis di kekeluargaan, jangan cepat. Dan juga orang kan ada kepercayaan di atasan. Kita kan bukan baru satu kali ada orang fitnah begini. Kita kan dulu kawan-kawan kan orang bilang begitu. Terbukti kan enggak? Waktu dulu juga di Minahasa Selatan kan begitu. Semua kan pada saat itu orang jelaskan secara detail bahwa orang telah menjalankan sesuai tupoksi. Artinya ada. Saya bersyukur kepada Tuhan cuma satu. Ketika diperiksa Inspektorat dan BPK RI itu tidak ada kerugian negara. Itu kita bersyukur kepada Tuhan. Terkait kasus ini, pihak Polda belum memberikan tanggapan. Selain Stephen Leo, penyidik juga telah memeriksa puluhan pemilik media dan jurnalis yang terkait langsung dengan anggaran kerjasama media di Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023-2024. Terkait dengan hal ini, pihaknya menyerahkan penuh kasus ini kepada Polda Sulawesi Utara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi 19 rumah di Kelurahan Gogagoman ludes terbakar akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Musibah kebakaran kembali terjadi di wilayah Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sebanyak 19 rumah yang dihuni oleh 24 kepala keluarga di kawasan padat penduduk Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kota Mobagu Barat, ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Peristiwa kebakaran ini terjadi pada Kamis malam 21 Agustus sekitar pukul 23:15 waktu Indonesia bagian tengah. Sebanyak 19 rumah yang dihuni 24 kepala keluarga ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Api yang diduga berasal dari sebuah lampu botol di salah satu rumah warga langsung membesar dan menjalar ke rumah lainnya. Sebab sebagian besar rumah terbuat dari material kayu dan triplex mudah terbakar. Peristiwa ini membuat pemilik rumah panik dan berusaha menyelamatkan diri. Namun sebagian besar harta benda tidak sempat terselamatkan karena api terus membesar. Pak, dugaan api sementara dari mana, Pak? Diduga api dari salah satu pemilik rumah. Dia menggunakan lampu yang lampu minyak tanah dari situ. Kami duga apinya dari situ, berasal dari situ.
sehingga dia merembet ke rumah-rumah yang lain. Mengingat rumah-rumah di sini rata-rata terbuat dari bahan yang mudah menyala seperti kayu triplex bakar. Ya? Iya, rata semua. Seperti teman-teman lihat semua kan, ada yang semi permanen, tersisa tinggal batu batanya. Kalau untuk barang-barang sendiri gimana? Sebagian diselamatkan, sebagian tidak bisa diselamatkan oleh pemilik rumah karena tiba-tiba api langsung membesar. 3 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Mobagu dibantu 2 unit mobil water cannon Polres Kota Mobagu dan Brimob Kompi Inuai dikerahkan dan api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan warga yang menjadi korban kebakaran terpaksa harus mengungsi ke tempat aman yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Mobagu. Dengan kejadian malam ini, tentu pertama yang kami lakukan adalah mengidentifikasi. Identifikasi pertama ada tidaknya korban jiwa. Alhamdulillah sampai saat ini kami belum dapat laporan tentang kalau ada terjadi korban jiwa. Kemudian kami telah mengidentifikasi jumlah rumah itu sebanyak 19 rumah dan jumlah kakak sebanyak 24 kakak. Saya sudah perintahkan tadi pada pihak Pemkot sendiri, kami menyiapkan tempat untuk masyarakat yang terdampak yang menjadi korban, tempat untuk mereka bisa tinggal sementara sampai tempat mereka dapat dibangun kembali. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan pemerintah Kota Mobagu juga saat ini tengah mempersiapkan bantuan darurat bagi warga yang menjadi korban kebakaran. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, sebuah penginapan di Kota Tomohon, Sulawesi Utara hangus di lahap api. 3 orang meninggal dunia pada peristiwa ini. Kebakaran terjadi di salah satu rumah yang juga adalah sebuah penginapan atau homestay di Kelurahan Walian, Tomohon Selatan, Kota Tomohon pada Minggu sore. 3 orang meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran tersebut. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas damkar dan polisi langsung melakukan evakuasi terhadap 3 orang yang terjebak di dalam rumah. 3 korban berhasil ditemukan dalam evakuasi tersebut. 2 diantaranya belum bisa dikenali karena kondisi tubuh terbakar. Sementara 1 korban lainnya diketahui adalah pemilik rumah, seorang lansia bernama Roysia Kotambunan, berusia 83 tahun. Petugas bilang api diduga berasal dari percikan api di kendaraan yang terparkir di garasi. Selain membakar rumah, api juga melahap 3 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit kendaraan roda 4. Ketika kami mengadakan kebakaran, kami mendapat bantuan dan dimudahkan sehingga api itu tidak menyebar ke rumah lainnya. Dan setelah kami melaksanakan pemadaman, kami menemukan 3 korban kebakaran. Dan kami sudah bersama dengan Polri Kota Tomohon sudah melaksanakan inafis dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Anugrah Kota Tomohon. Demikian. Sementara kemungkinan itu oleh karena dari kendaraan motor percikan api sehingga api membesar sehingga dia merembet ke mobil. Nah, kebetulan garasi dari rumah itu di bawah rumah panggung, rumah kayu, sehingga api sangat mudah menyebar sehingga besar dan tidak dapat dikendalikan oleh keluarga sehingga dapat kebakaran terutama untuk mengadakan pemadaman. Selanjutnya jenazah ketiga korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Anugrah Tomohon untuk proses identifikasi lebih lanjut. Aparat kepolisian hingga kini masih terus melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Edward Siwi, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kepergok mencuri uang, seorang remaja 17 tahun di Kabupaten Minahasa nekat menghabisi nyawa seorang nenek dan membuang jasadnya di jurang.
Kasus pembunuhan sadis menghebohkan warga Desa Temboan, Kecamatan Langoan Selatan, Kabupaten Minahasa, tepat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seorang nenek 66 tahun ditemukan tewas secara mengenaskan di jurang belakang rumahnya dengan badan penuh luka tusukan. Kapolres Minahasa AKBP Stephen Simbar dalam rilis di Mapores membeberkan satu terduga pelaku berinisial IL alias Immanuel 17 tahun berhasil ditangkap dan terduga pelaku merupakan tetangga dari korban. Terduga pelaku tega menghabisi korban usai kepergok mencuri, di mana dirinya panik dan nekat menikam korban, kemudian menyeret jasad korban dan dibuang ke dalam jurang. Terjadi di wilayah hukum Polres Minahasa, khususnya terkait dengan kasus pembunuhan, pembunuhan berencana ataupun pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025 yang bertempat di Desa Temboan, Jaga 1, Kecamatan Langoan Selatan, Kabupaten Minahasa. Dalam berbagai pecahan di total sejumlah 194.000, kemudian ada beberapa barang pribadi berupa handphone, dompet, pakaian, serta ada beberapa barang bukti lainnya yang terkait. Irene Mambu yang ditemukan meninggal dunia akibat luka tusuk di bagian leher. Kemudian dari hasil penyelidikan cepat kami berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial IL, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun yang berdomisili juga di Desa Temboan, Jaga 1. Tersangka diduga melakukan pembunuhan dengan cara tentang pembunuhan berencana atau ancaman hukuman mati dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun, ataupun pasal 365 tentang ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Dari tangan terduga pelaku diamankan barang bukti, pisau, uang tunai hasil curian, serta handphone milik korban. Nah, untuk motif dari tersangka, oleh tersangka memang sudah niat untuk melaksanakan pencurian di rumah korban. Pada saat tersangka melaksanakan masuk ke rumah korban, korban keluar kamar dan tersangka langsung membuka korban. Di saat korban lemas, tersangka langsung menikam korban di bagian kiri leher, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Akibat perbuatannya, terduga pelaku dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kompas sepekan kali ini. Saya Anata Samewoh dan mewakili tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.